Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Nazulfa underscore yang berjudul Kakek Tua Bumi Perkemahan. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Kakek Tua Bumi Perkemahan, sebuah cerita dari Nazulfa underscore based on true story. Hai, aku bakal menceritakan tentang suatu kisah yang benar-benar aku lihat, dengar, dan aku alami sendiri. Nama, tokoh, dan tempat pada cerita kali ini sengaja aku samarkan untuk menjaga privasi dan kenyamanan bersama. Kisah ini terjadi pada beberapa tahun silam, di mana acara perkemahan yang seharusnya berjalan dengan lancar malah berujung malapetaka. Semua itu karena ulah manusia, tak menghargai alam lain dan berperilaku tidak sopan. Pukul 11.15 semua peserta dan beberapa panitia kemah kini telah selesai membangun tenda. Beberapa ada yang masih sibuk merapikan barang-barangnya dan sebagian tengah bersantai di atas rerumputan. Termasuk Zea. Kini Zea dan seorang temannya Farah tengah bersantai. Mereka makan ciki yang Zea bawa sembari terbah di atas rerumputan yang hijau. Mata Zea terfokus menatap pepohonan rindang di atasnya. Far, aku kok ngerasa aneh ya waktu pertama kali aku nginjek kaki di sini. Zea membuka percakapan. Farah lantas menoleh ke arah Zea. Maksudnya? Zea melirik Farah sekilas. Gak tahu, waktu pertama kali mau berangkat ke sini aku ngerasa gelisah. Aku takut terjadi sesuatu. Heh, omongan kamu dijaga, Ze. Jangan ngomong kayak gitu. Lagian tumben banget kamu gelisah kayak gini. Farah menoyor bahu Zea pelan. Zea mengedikkan bahu. Aku juga gak tahu kenapa aku bisa gelisah kayak gini, Far. Farah terdiam sejenak. Aku jadi takut tahu. Zea menyengir kuda menanggapi Farah. Dasar penakut kamu. Kalau kamu ngerasa ada hawa-hawa mistis di sini, kamu bisa tanya sama si Celia. Zea mengernyitkan alisnya. Celia yang satu kelompok sama kita. Farah mengangguk pasti. Aku dengar dari anak kelas sebelah. Dia indigo katanya. Zea mengangguk pelan. Far, tapi kok dia ngilang ya pas kita selesai bangun tenda tadi? Tanyaku kepada Farah. Prit. Saat Farah sedang mengobrol dengan Zea, suara peluit dari sang ketua eskul terdengar di area buper. Semuanya kumpul, ujar Hans, sang ketua. Lantas para siswa pun segera berlari ke sumber suara termasuk Zea dan Farah. Padahal seharusnya sekarang adalah jam untuk sholat. Tapi mengapa mereka malah diperintah untuk ke tengah lapangan? Setelah para siswa berbaris rapi di tengah lapangan, Hans mulai membuka suaranya. Oke, jadi saya hanya ingin mengingatkan, jaga etika kalian. Jangan tinggalkan sholat dan melanggar aturan di sini. Hans menjeda ucapannya. Kalian tidak boleh pergi ke tower yang berada di belakang tenda 13. Jangan melewati batas tali merah di area buper. Dan kalian tidak boleh memakai toilet di belakang musola. Paham semuanya? Ucap Hans. Paham, Kak.
seru para siswa serentak. Para siswa membubarkan barisannya dan menuju tenda masing-masing. Hanya sedikit siswa yang menuruti perkataan Hans tadi, termasuk Zea dan Farah. Bukannya menuju musola, mereka malah bersantai di depan tenda sambil memainkan ponselnya. Miris sekali. Setelah selesai isoma, para siswa kini berbaris di lapangan buper. Agenda siang ini adalah hiking. Kini Zea pun sudah bertemu dengan Celia, yang kata Farah adalah anak indigo. Wajahnya terlihat sangat pucat. Sel, tadi kok kamu ngilang sih? Tanyaku. Celia menengok ke arah Zea. Aku sakit, ucap Celia singkat. Kamu yakin kamu mau ikutan hiking? Mau aku antar ke pos kesehatan enggak? Tanyaku. Celia menggeleng kuat. Percuma, aku ikut kemah gak ikut hiking. Saya terdiam. Yang Celia bilang benar juga. Setelah lama menunggu giliran, kini kelompok Zea, Farah dan Celia mendapat giliran. Mereka mulai berjalan keluar dari area buper menuju pos yang sudah disediakan panitia. Awalnya semua berjalan lancar, hingga di tengah perjalanan, di antara dua pohon beringin, Zea melihat sesosok berjubah hitam dan berambut panjang. Zea menekuk salivanya dengan kasar. Ia mulai takut sekarang, tapi ia mulai bungkam. Setelah pulang dari hiking, tepatnya sore hari menjelang maghrib, semua peserta dikumpulkan di lapangan buper untuk acara siraman. Lagi-lagi Zea melihat sosok itu. Zea merasa takut. Setelah selesai siraman, siswa diperbolehkan untuk bersih-bersih dan mengganti pakaian. Usai makan malam, para siswa kembali berbaris di area lapangan buper. Agenda malam ini adalah api unggun. Saat para siswa mulai menyalakan api unggun, kejanggalan mulai terjadi. Salah satu siswa, Indah namanya, anak kelas sebelah, kemasukan suatu sosok atau kerasukan. Dan itu berada persis di belakang Zea. Zea berpapasan dengan mata Indah. Dilihatnya aura Indah sangat cantik bak noni Belanda. Zea memilih ujung bajunya. Ia menatap api unggun di depannya yang kian membesar. Dan lagi-lagi Zea melihat sosok itu. Refleks Zea menggenggam tangan Farah yang berada di sampingnya. Far, aku takut, kata Zea dengan terbata. Farah menatap Zea. Ze, makanya jangan ngelamun, ujar Farah sembari memeluk Zea. Udah gak apa-apa, tenang, di sini aman, ucap Farah untuk menghibur Zea. Tapi Zea masih terdiam. Zea memang peka terhadap mereka, tapi ia juga penakut. Jadilah sekarang ia ketakutan. Ia ingin sekali pulang. Psst, Zea, aku ada lollipop enak nih. Mamaku beliin aku banyak. Farah menyodorkan satu lollipop ke arah Zea. Zea memakan lollipop itu untuk mengalihkan pikirannya. Malam semakin larut. Suara jeritan, tangisan, dan tawa para sosok yang merasuki tubuh para siswa terdengar jelas oleh Zea. Susah payah ia menahan dirinya yang sekarang terasa ingin menangis dan berteriak sejadi-jadinya. Badannya terasa sangat berat. Ia masih celingukan mencari Celia. Far, mau ke tenda? Tanya Zea. Farah yang kaget menggenggam tangan Zea. Ngantuk ya?
dan Zea pun mengangguk. Tetapi tiba-tiba Hans datang ke arah mereka. "Heh, Zea, ngantuk? Sakit? Aku antar ke pos kesehatan ya," tawar Hans. Zea menggeleng kuat. "Malu ya? Gak apa, yuk sama aku," ucap Hans sembari menarik halus tangan Zea. "Aku bilang enggak ya enggak," ucap Zea dengan sedikit menaikkan intonasi. Dan sekarang Zea menjadi pusat perhatian. Intonasi bicaranya meninggi secara tiba-tiba. Aneh. Hans tersenyum masam. "Oke kalau kamu gak mau. Farah, jagain ya, jangan dikasih ngelamun, ajak ngobrol aja," ucap Hans. Dan Farah pun mengangguk. Badan Farah sungguh terasa berat. Ia susah payah mengalihkan pikirannya agar tidak kosong. Pada pukul 10.15 malam, akhirnya para peserta diperbolehkan tidur di dalam tenda. Suasana buper dingin mencekam. Para korban kemasukan kian bertambah. Teriakan, tangisan terdengar dari mana-mana. Sekarang Zea sudah berada di dalam tenda bersama yang lainnya, kecuali Celia. Farah bilang Celia ada di pos kesehatan, ya mungkin karena dia sakit. Farah memiringkan badannya ke arah pintu tenda yang terbuka agak lebar. Teman-temannya sungguh menyebalkan. Pasalnya mereka tidur seenaknya, seperti di rumah sendiri. Sedangkan Zea mati-matian menahan rasa sakit di tubuhnya karena tidur miring seperti ini. Dari pintu tenda, Zea bisa melihat para kakak kelasnya yang masih berlalu lalang di luar. Banyak dari mereka yang memakai baju kurang bahan. Bahkan ada yang sedang mojok di sebuah pohon. Miris sekali. Ingin rasanya Zea menegur, tapi apalah daya. Ia takut untuk keluar tenda. Malam ini sungguh Zea tidak nyaman. Ia tidak bisa tidur. Dan ia merasa diperhatikan oleh banyak sekali makhluk. Zea berusaha untuk memejamkan matanya. Ia berpura-pura tidur saat melihat Hans berjalan ke arahnya. Takut ia akan dipindahkan ke pos kesehatan. Hingga pagi menjelang, Zea tak bisa tidur nyenyak. Ia hanya sebatas memejamkan mata dan tidak benar-benar tidur. Siang ini, Zea bersama Celia, mereka tengah asyik memasak makan siang. Sedangkan anggota kelompok yang lainnya mengikuti LCC yang jumlahnya dibatasi oleh panitia. Celia menatap Zea yang sedari tadi diam sembari mengaduk nasi yang tengah dimasaknya. "Lihat apa kamu Zea semalam?" tanya Celia. Zea tersentak kaget. "Tenang aja, kamu jangan jauh-jauh dari aku nanti malam," ucap Celia. "Kenapa aku jelas banget bisa lihat makhluk itu, Sel?" tanya Zea. Celia tertawa hambar. "Jelas, kan kamu sama seperti aku, kamu indigo." Kini giliran Zea yang tertawa. "Ngawur kamu Sel." "Ya udah kalau nggak percaya," ucap Celia. Mereka pun larut dalam obrolan yang masih ada sangkut pautnya dengan makhluk halus. Siang itu kegiatan berjalan lancar, tak ada yang kemasukan lagi. Hingga malam menjelang, seluruh siswa sudah berada di pendopo buper guna menyaksikan pensi antar kelompok. Pukul 8.35 malam, Zea sudah mulai merasa tidak fokus. Kini ia tak bersama Farah maupun Celia. Ia bersama teman kelompoknya yang lain. Seperti ada benda yang menancap pada ulu hatinya, badan Zea seketika menegang.
ada di samping Zeya menjauh seketika. "Kak! Kak! Zeya, Kak!" teriak teman di samping Zeya. Dengan sigap beberapa panitia mendekat ke arah Zeya. Zeya meronta-ronta sambil berteriak. Ya, Zeya kemasukan. Teriakannya terdengar seperti laki-laki dan sangat nyaring di antara yang lain. Dengan keadaan masih sedikit meronta, Zeya digotong para panitia laki-laki termasuk Hans untuk menuju ke pos kesehatan. Sebenarnya Hans sudah mempunyai feeling bahwa Zeya juga akan kemasukan nantinya. Hingga di sebuah ruangan serba putih terdengar berbagai macam suara. Mulai dari tangisan, teriakan, tawa, dan ada makhluk yang sedang meminta rokok dan semacamnya. Zeya masih meronta-ronta. Sudah 8 orang kini yang menahan badan Zeya agar tidak terus meronta tapi nihil. Energi Zeya tiba-tiba berubah menjadi sangat kuat. Sosok yang masuk ke tubuh Zeya tak kunjung keluar hingga setengah jam lamanya. Aku suka pada anak ini. Hanya itu yang diucapkan pada jin yang merasuki tubuh Zeya. Sisanya sosok itu hanya menggerang dan berteriak panas saat kuping Zeya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun sosok itu tak kunjung keluar juga. Hingga pada akhirnya salah satu guru yang mengerti akan hal seperti ini, beliau pun turun tangan untuk menyadarkan Zeya. Ia menekan area leher Zeya dengan kuat. Sempat beberapa kali terjadi perlawanan, namun akhirnya si jin itu pun kalah. Tak lama Zeya tersadar, badannya terasa dingin. Padahal sedari tadi tangan dan kakinya terus diolesi dengan minyak angin oleh para panitia yang menolongnya. Zeya menatap langit-langit ruangan. Ia pun kembali terdiam. Tak ada yang mengajaknya bicara. Hingga pada akhirnya Zeya melihat sosok tadi menghampirinya. Zeya berteriak nyaring, badannya menegang kembali. Suasana kembali mencekam. Zeya dirasuki oleh jin yang sama seperti sebelumnya. Hampir setengah jam ia kerasukan jin tersebut. Sangat menakutkan. Teriakan Zeya sangat mendominasi ruangan ini. Para panitia mulai kewalahan. Begitupun guru yang tadi menolongnya. Hingga akhirnya satu guru lagi datang untuk menyadarkan Zeya. Bayangkan saja, satu tubuh dirubung oleh 10 orang. Miris rasanya. Berkali-kali ia ditampar, bahkan dibacakan ayat-ayat suci namun nihil. Butuh waktu cukup lama untuk Zeya kembali pulih. Kini Zeya telah tersadar. Ia mengedarkan pandangannya tidak seperti tadi. Kini ia didampingi seorang guru perempuan. "Hai Zeya, jangan lihat ke situ. Gak ada apa-apa kok." Zeya hanya tersenyum lemah. "Zeya mau makan lagi? Ibu suapin ya?" tanya sang guru hati-hati. Zeya hanya menggeleng lemah. Zeya takut, Bu," cicit Zeya. "Shh, gak usah takut, kan ada ibu di sini," ujar sang guru berusaha menenangkan. "Gak ada apa-apa kok." Zeya mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru ruangan. Matanya tak sengaja berpapasan dengan Indah. Sepertinya tadi ia kumat lagi. Indah menatap Zeya dengan horor. Zeya takut. "Ibu, Zeya ingin keluar," ucap Zeya dengan tiba-tiba. Sang guru pun tersentak. "Mau kemana, Ze? Di sini saja ya." Zeya menggeleng.
Zeya takut itu, ujar Zeya melirik ke arah Indah. Sang guru itu pun mengerti, lantas membantu Zeya berdiri dan berjalan keluar ruangan tersebut. Zeya tertegun, ramai. Satu kata yang dapat mewakili pikirannya. Tidak hanya para siswa yang kini sudah terbah rapi di pendopo, tapi Zeya melihat berbagai sosok di sana. Banyak sekali. Ada yang berparas cantik sampai jelek sekali. Zeya menggenggam erat tangan gurunya. Tak apa Zeya, ucap gurunya menenangkan Zeya. Zeya menatap gurunya dengan tatapan yang sulit diartikan. Hingga netranya bertemu dengan Celia yang sedang berjalan ke arahnya. Misi Bu, ucap Celia sopan. Celia. Celia melirik Zeya sekilas. Maaf Bu, boleh Zeya tidur bersama kami di pendopo? Tanya Celia. Zeya pun terdiam. Ibu takut Zeya kumat Sel. Sang guru tersebut mengelus pelan puncak rambut Zeya. Tidak Bu, saya sering menangani hal seperti ini. Dan saya bisa menjaga Zeya. Celia meyakinkan gurunya. Baik kalau begitu, kalau ada apa-apa telepon ibu ya, ucap sang guru. Celia pun mengangguk. Ayo Ze. Celia menggandeng tangan Zeya dan kini mereka sudah berada di antara teman-temannya yang sudah tertidur dengan lelap. Ia menatap lamat-lamat Celia. Gak apa Ze, selama kamu sama aku, setan itu gak berani mendekat. Dia takut denganku, yakin Celia. Zeya pun hanya tersenyum samar. Udah, tidur ya. Zeya mengangguk pelan dan berusaha memejamkan matanya. Begitu pula Celia. Ia masih menggenggam tangan Zeya untuk mengalirkan energi katanya. Malam itu malam yang menakutkan bagi Zeya. Malam yang tak pernah terjadi sebelumnya. Malam yang tak akan terlupakan oleh Zeya. Nah Sobat Horor, penasaran kan dengan kelanjutan Zeya, Farah dan Celia? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka? Dan kira-kira penyebab apa yang membuat para hantu itu merasuki tubuh para peserta perkemahan? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!